Marvel Sampurna Nathaniel, biasa dipanggil Marvel, umur 20 tahun, dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Psikologi. Perkenalkan, namaku Muhammad Zain Rozudin, biasa dipanggil Zain. Umur sekarang 19, kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Mesin. Jadi saya Fauzan Ramdhani, usia 20 tahun, kuliah di UGM jurusan Farmasi. Oke, gini, awalnya itu tuh dulu Basket basket. di SMP ku dulu, SMP 3 Godean. Nah dari situ terus Yudis ngajak, udah sini aja kalau nongkrong ngayomi. Itulah awalnya oke. Terus akhirnya ya itu pertama kali aku kesini. Yang buat nyaman itu satu, suasananya enak. Maksudnya sepi, agak jauh dari jalan raya kan. Jadi kayak tenang. Terus teman-temannya juga ya kan yang kesini juga teman-temanku semua, jadi lumayan enak lah suasananya. Kemudian yang punya juga ramah, terus suka ikut nimbrung juga kalau misal lagi ada ngobrol-ngobrol gitu. Sesuai namanya lah, ngayomi, mengayomi. makanan Minuman. Magelangan ya. Makanan Magelangan. Ya enak aja. Minumannya? Murah juga. Kalau minuman, kopi Nuti. Kopi Nuti itu enak. Kopi itu jadi kopi yang dipesan oleh teman kita, namanya Nuti. Jadi dulu dia pesan karena pengen kopi tapi yang seger. Jadi tak bikin. Terus nggak ada namanya kan, ya udah kopi Nuti gitu. Rumah kedua. Rumah dua. Nah, Kenapa bisa kayak gitu? dulu aku SMA sering, misal itu kan kumpul tuh kelas 11. Iya lah season, kowe kelas 10 ya waktu itu? Iya, kelas 10. Kelas 10 semester 2. Oke, kelas 10. Berarti aku kelas 11. Kelas 11 semester 2. Terus misal selesai ujian, selesai kegiatan sekolah lah pokoknya. Selesai kegiatan sekolah, aku duduk di sini. Duduk depan situ. Itu ya sering dan datang ke sini terus sampai pagi, sampai kaki ini kecelakaan pun ya juga di sini. Jadi ya tadi pertanyaannya tentang kenapa Milih ngayomi. Enggak, bagi kalian tuh, bagi abang tuh ngayomi itu apa? oh, ya itu karena ya rumah kedua itu. Kesannya nyaman sih. Bisa, yang penting itu bisa nge-charge energi kan. Terus pesannya ya untuk ngayomi, jangan tutup. Ya, karena ya apa ya, susah cari tempat kayak gini tuh. Apalagi Jogja tuh banyak kopian, tapi yang kayak yang ngayomi kayak jarang banget. Kesannya tuh
apa ya kesan tuh? Oh, kesannya tuh Atau ya momen paling berkesan sama abang di sini? kalau aku di sini enggak, tapi waktu aku kecelakaan iya. Kenapa? Maksudnya Kenapa? soalnya anak-anak sini itu pada nengokin gitu. Terus itu kesannya. Pesannya pertama kasih diskon. Ben pakai buaya oleh ya? Rugi. Enggak, bercanda. Pertama pesannya tuh colokan lagi. Apa namanya? Roll kabelnya ditambah satu lah. Lumayan kan? Misal tempat situ, sini, luar, dalam sama luar yang satunya. Terus habis itu apa lagi ya? Pesannya oh, sama tambahan menu. Kemarin tuh udah sempet kan. Apa Mas? Mau nambah apa? Avogato. Apa? Apa tuh? Ya pokoknya itulah. Gelato. Iya gelato. Gelato mau nambah itu, tapi belum nggak jadi. Aku belum nyobanya. Terus, Mas ada gelato nggak? Enggak. Wes ra dodol kan. Ya gitu sih. Dua itu aja. Oke. Kesan lama di Ngayumi dan pesan untuk Ngayumi. Kesan enak, suasananya tuh homey, kayak di rumah banget lah. Karena juga yang punya tuh beneran kayak ya udah ikut nimbrung gitu. Terus suasana tempatnya juga enak, remang-remang. Kemudian pesan apa ya, mungkin pesan pakai tambahin variasi menu makanan lah. Jadi menu makanannya kan cukup terbatas, jadi mungkin bisa ditambahin. Oke, wes kita. Oke, udah. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Umur berapa ya? Ya kepala 3 lah. Pekerjaan jadi kurir paket. Pertanyaan yang di. Duh, piye? Hei. Oke. Mas Azi kepikiran jadi Ngayumi kuwi piye? Kok iso kepikiran bikin Ngayumi? Wah, itu ceritanya panjang. 2 hari 3 malam. Nek tak ceritake. Singkat aja. Oke. Cara susah. Singkatnya pertama apa ya? Karena dulu sudah tidak dipekerjakan lagi di sebuah toko, terus punya keinginan punya usaha sendiri, makanya merintis dari bawah sekali, yang nggak tahu apa-apa, bikinlah kayak gini. Yang pas waktu itu baru booming-boomingnya gede-gede kayak gitu lah. Oke. Inspirasi bikin Ngayumi iki piye? Konsepnya Kalau dari inspirasi itu sebenarnya aku suka apa ya, dulu suka keliling ke kedai-kedai kopi yang bener-bener yang rumahan. Jadi emang aku suka konsep yang agak sepi tapi nyaman banget, nggak kayak apa ya, kalau bisa disebut nggak sih kayak silol, kayak ini kan rame, kayak privasi ketika kita ngobrol nongkrong itu terdengar sebelah gitu loh. Makanya bikin
kayak gitu, lebih ke rumah-rumahan lah, kedai kopi rumahan. Yang jelas karena emang nggak bisa sewa tempat di luar sih. Kalau bisa sewa tempat di luar, bikin di luar yang gede lah kayak gitu. Tujuannya Mas Aziz bikin ngayomi iki apa? Ya itu tadi saya pengen belajar untuk belajar jadi pengusaha. Paling enggak kita jadi bos untuk diri kita sendiri. Aja. Nama ngayomi iki dapetnya dari mana Mas? Apa namanya ngayomi? Dulu ada berapa nama ya? Pokoknya ada 2 kalau nggak 3 nama. Cuman sebenarnya nama ngayomi itu juga berat sih. Karena filosofi ngayomi itu harus bisa mengayomi lah, katakanlah seperti itu. Nah, bikin konsep seperti itu tuh agak berat. Paling besok ganti. Jangan ngayomi karena pelanggannya juga uraan di sini. Self service ya tuh. Keunikannya ngayomi iki apa Mas? Ini keunikannya gimana ya? Lebih ke ownernya itu suka barbar aja. Kalau pesen itu nggak langsung dibuatin. Sesuai mood ownernya aja harus dibuatin. Penjual adalah raja. Pembeli adalah dewa. Kebalik. Iya, pembeli adalah raja, penjual adalah dewa. Oke, pertanyaan sih di sini udah habis ya. Tapi di sana ada yang mau menambahkan ya? Pertanyaan. Ada yang mau menambahkan? Yudis mau. Jadi Apa? Kira-kira apa aja boleh kok. apa Dis? Ada Mas. Menurut Mas, tadi kan Mas sudah punya apa ya tujuan dari mendirikan ini. Menurut Mas, apakah tujuan itu sudah tercapai atau bila belum itu berapa persen? Apakah sudah mendekati tujuan? Kalau itu masih jauh sih, cuman apa ya, bertahap lah. Karena lebih kayak filosofi manusia lahir lah. Lahir itu nggak langsung bisa berjalan, nggak langsung bisa bicara. Ya paling nggak bisa merangkak dulu. Pokoknya saya dari tahap sekarang tuh dari merangkak. Baru belajar tertatih berdiri. Nah besok baru berjalan terus lagi ya kayak gitu. Ya udah gue tambah lah. Kedepannya ngayomi ini meh bi mau jadi apa? Mau apa? Kalau konsep tetap masih kayak gede rumahan sih, cuman akan ada sesuatu hal yang sebenarnya keinginan itu banyak, lebih kayak apa ya, penataan tempat, terus ya segala macam lah, ada apa ya namanya, pokoknya banyak lah yang masih jadi PR itu. Mungkin rencana ke depan sebenarnya aku punya planning itu apa ya, kalau bisa kan ya lebih apa ya namanya, saya nggak butuh banyak pelanggan, cuman sering lah. Kalau kata orang itu kalau pelanggan banyak-banyak dikerjakan sendiri itu capeknya sendiri. Dibatasi nggak masalah, paling minimal 30 orang itu udah seneng, minimal ya 30 orang. Bayangkan dulu. Bayangkan. Nggak usah gue menambahkan ya. Mimpi dulu. Aku ada. Apa gue? Mas, menurut Mas selama ya berdinamika di Ngayomi Kopi, apa yang paling berkesan sebagai pemilik atau owner? Kalau kesan itu banyak sih, ada kesan ada yang kesannya apa ya,
punya pelanggan loyal yang kadang nongkrong itu bisa tahu jadwalnya hari apa, ramenya di hari itu aja ya kan, itu pesan itu. Yang penting udah ada pelanggannya, ya masa buka nggak ada pelanggannya kan. Tapi sempat ada dilema juga, mau tutup itu pasti ada, cuman kalau kata orang kita itu udah berenang di tengah-tengah laut, masa ya berhenti, masa cuma tenggelam begitu saja. Kalau mau balik juga jauh ya kan, percuma kan balik, ya udah diterusin aja pelan-pelan, yang penting sampai tujuan kayak gitu. Oh well, Mas, ada kayak semacam ini enggak nih. Ada strategi khusus nggak buat ngembangin pelanggan itu selain dari temen, kayak misal promosi apa, promosi lewat apa, kayak yang ini apa namanya? Apa tuh ini? Toko. Ya, toko bajunya ini kayak gitu-gitu untuk ngayominya sendiri. Gini ya, kalau setahu saya ini ya se-feeling saya aja, seperasaan saya, apa ya, yang pernah aku lakukan lah kayak gitu. Sebenarnya usaha sendiri, dibangun sendiri, dikerjakan sendiri, apa sendiri itu benar. Cuman kalau kita mau meng-hire orang belum tentu bisa kayak gitu. Cuman kalau untuk strategi pemasaran dulu awal-awal udah pernah sih, cuman apa ya, jangan pernah membayangkan kita itu punya pelanggan hanya dari teman. Kalau menurutku ya, karena ketika itu teman itu punya circle-nya masing-masing juga, belum tentu dia mau loyal terus ke sini nongkrong. Pasti kan ada waktunya dia jenuh untuk tidak nongkrong di sini, punya tempat tongkrongan lain, ya akhirnya sepi. Kalau kita menargetkan pelanggan itu cuma dari teman-teman sendiri, yang penting sudah promosi, kemungkinan kalau ada yang mau datang, pelanggan-pelanggan baru nggak masalah, yang penting continue lah, nggak harus banyak-banyak, yang penting continue ada, nggak masalah. Yang penting wajah-wajah baru kayak gitu, pengennya sih. Tapi tetap saya akan apa ya namanya, tetap saya akan merangkul pelanggan-pelanggan yang loyal aja juga, yang emang benar-benar dia itu emang kesini, jadi nggak pernah apa ya, saya abaikan lah kalau orang-orang yang loyal gitu. Karena itu yang mendorong juga untuk itu dapat pemasukan. Kalau enggak ya kemungkinan sepi, bisa tutup juga kayak gitu. Lagi kalau masa-masa jatuhnya, maksudnya kayak kehilangan harapan buat buka lagi atau keraguan gitu-gitu, yang paling masnya ingat apa? Yang paling masnya ingat dan aku pengen tahu ceritanya. Kalau masa-masa jatuh itu memang benar-benar saya yang nunggu tiap pagi sampai malam. Itu emang benar-benar nggak ada orang jualan dalam 1 minggu 2 minggu, karena emang apa ya, kalau untuk masalah tempat emang nggak strategis untuk berjualan, karena emang masuk kampung. Cuman nggak menutup kemungkinan kan rezeki itu bisa hadir di mana aja. Kalau pas waktu emang rasanya pengen berhenti, biasanya aku motivasinya itu nongkrong ke kedai teman. Jadi ini tak tutup, nongkrong ke kedai teman, curhat. Itu pasti ada cerita, kamu tuh baru jalan ini aku udah sekian tahun aja kayak gini, belum ada ini. Memang karena masuk di dunia
bisnis tuh kayak gini, di dunia usaha tuh kayak gini. Belum tentu semulus orang-orang ya punya privilege orang-orang besar di belakangnya. Kalau katanya bilang dia memulai dari nol, cuma jatuhnya dia pun dia masih ada dukungannya gitu loh. Tapi ketika kalau menurut saya pribadi, kalau aku jatuh ya udah nggak ada yang mendukung dari belakang. Ya paling enggak diri sendiri. Nah gitu. Ada lagi? Oke. Ada filosofi khusus nggak? Apa nih? Kayak kan masih kan kerap maca buku filosofi ya. Wis. Warna Terus dari itu tuh ada filosofi khusus nggak sih buat ngebangun ngayomi ini sampai di titik sekarang? Kalau filosofinya itu apa ya? Aku pernah baca kata-kata yang apa ya? Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Ya kita nikmati aja, namanya usahakan kita nikmati aja. Mau sedikit mau banyak asalkan bersyukur. Menurutku ya enjoy aja. Kalau dipikir ya ini tuh nggak masuk dalam kategori kalau berbisnis itu untung. Ya. Kalau dipikir, kalau dari segi perhitungan ya, itu nggak mungkin aku katakan itu untung. Cuman ketika aku berhenti dari sini berarti apa ya namanya? Masa kemampuanku segitu aja. Sedangkan aku punya pemikiran nggak pengen ikut orang lagi. Karena pernah ada temanku yang cerita gini, kalau kamu ikut orang tuh kamu hanya memperkaya orang itu. Nah, sedangkan kamu sendiri suatu saat dibuang pun udah nggak ada harganya lagi. Kayak gitu. Oke. Ada lagi? Nis? Luar kamera. Oke. Cut. Life.